Halo Sobat TVUI, jumpa lagi dalam program Ngopi Ngobrol Pakai Isu bersama saya Nurul Aziza. Hari ini bertepatan dengan Hari Penyakit Langka di dunia. Saya akan mengajak Sobat TVUI untuk mengulik lebih jauh pelaksanaan newborn screening atau NBS atau juga screening bayi baru lahir untuk mendeteksi dini suatu penyakit langka. Saat ini Sobat TVUI, jumlah penyandang penyakit langka di dunia mencapai 300 juta jiwa, sementara untuk di Indonesia sendiri jumlahnya mencapai 27 juta jiwa atau setara dengan 8-10% jumlah populasi penduduk Indonesia. Jumlah ini terus bertambah bukan hanya di usia bayi, tapi juga usia anak-anak bahkan orang dewasa. Dan sebagian besar dari jumlah ini baru terdeteksi atau mendapatkan diagnosanya bahkan setelah bertahun-tahun usianya. Padahal kondisi ini semestinya bisa diatasi jika dilakukan deteksi dini saat bayi tersebut baru lahir, yaitu dengan melakukan metode screening lengkap. Jadi bukan hanya mendeteksi kelainan umum saja, tetapi juga lebih difokuskan pada kondisi-kondisi yang diduga ada kelainan khusus, terutama tanda-tanda penyakit langka. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai newborn screening ini, Ngopi sudah mengundang sejumlah narasumber yang akan memberikan informasi dan menjelaskannya kepada kita semua. Akan tetapi sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu video dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, berikut ini. Distinguished speakers, ladies and gentlemen, good evening. It is my great pleasure to have the opportunity to say a few words at the United Nations 67th sessions of the Commissions on the Status of Women, which focus on the importance of newborn screening for achieving the Sustainable Development Goal target and gender inequality. Distinguished participants, it is estimated that 8 million or 6% of newborns worldwide are suffering from congenital disorder. And globally, it contributes to the top 5 cause of global burden of disease. In Indonesia, congenital disorder is the #1 cause of burden disease in baby and toddler. As many as 48,000 newborns are at risk in developing congenital heart disease every year. For every 12,000 babies screened, 1 newborn suffers from congenital hypothyroid. Many babies born with health conditions. We have no family history and shows no symptoms at birth. Therefore, newborn screening provides opportunities in early detections of certain medical conditions which can affect child's long-term health and survival. Early detections will make it easier for the right intervention to be delivered in time to prevent death and disability. Innovations such as heel-prick blood tests for newborn babies combined with hearing and pulse oximetry screening tests have the potential to diagnose several conditions and to prevent developmental delay, disability, and death. Ladies and gentlemen, the Ministry of Health of Indonesia is currently undergoing health system transformation. This momentum should be used to encourage empowerment and to increase participations in providing excellent health services and accessibility for all life cycles, including strengthening the coverage of newborn screening program. As part of the primary and secondary healthcare transformations, we will ensure that each newborn will have access to heel-prick blood tests and pulse oximetry screening tests to detect congenital hypothyroid and congenital heart disease. Finally, I truly hope this session could provide us the opportunity to reflect and move forward to better innovation support by technology to achieve gender equality and empowerment for all women and girls. It is time for all of us to work together to build a better future for women and children. Thank you. Oke, barusan kita telah menyaksikan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan newborn screening ini. Dan lalu bagaimana pelaksanaannya di masyarakat Indonesia? Apakah memang sekarang setiap bayi yang baru lahir langsung melakukan screening? Dan seperti apa screening yang dilakukan? Apakah screening tersebut juga telah mencakup deteksi dini untuk penyakit langka? Untuk mengetahui lebih jauh, ada 4 orang narasumber yang akan membahas topik ngopi kali ini.
Namun di segmen satu ini saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Dr. Zakiyah Diana selaku Wakil Ketua Tim Kerja Screening Bayi Baru Lahir dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah bergabung melalui layar Zoom. Halo Dr. Zakiyah. Ya, halo Mbak Nurul, selamat salam kenal. Selamat siang dokter. Terima kasih dokter telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ngopi kali ini dokter. Baik dok, di video awal tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan diperkirakan ada 8 juta atau 6% bayi baru lahir di seluruh dunia yang menderita kelainan bawaan. Dan secara global, kelainan bawaan ini merupakan salah satu dari 5 penyumbang terbesar beban penyakit global. Sementara di Indonesia sendiri, kelainan bawaan ini justru merupakan penyebab nomor 1 beban penyakit pada bayi dan balita. Nah, untuk screening bayi baru lahir ini kan sebenarnya sudah direkomendasikan WHO sejak tahun 1968 ya dok ya di Amerika. Dan juga Eropa sendiri sudah dimulai di tahun 1974, kemudian disusul oleh Hong Kong di tahun 1978 dan Inggris di tahun 1982. Sementara untuk di kawasan ASEAN sendiri, Singapura menjadi negara pertama yang memulainya di tahun 1982. Lalu diikuti dengan Malaysia di tahun 1991 dan diikuti pula oleh Thailand dan Filipina di tahun 1992 dan 1996. Sementara Indonesia sendiri baru tahun 2023 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Upaya Kesehatan Bayi dan Anak, termasuk screening bayi baru lahir. Pertanyaannya dok, kenapa Indonesia begitu lambat untuk memulainya? Dan faktor apa saja yang membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan ini di tahun 2023 dokter? Ya, baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi untuk pelaksanaan screening bayi baru lahir di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000. Ya, kalau pada saat tahun 2000 tersebut dilakukan salah satu pilot study yaitu screening hipotiroid kongenital atau kekurangan hormon tiroid sejak lahir ya, kekurangan hormon tiroid bawaan yang merupakan salah satu jenis newborn screening. Saat itu tahun 2000 tersebut pilot study-nya dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2006 muncullah rekomendasi dari Badan Litbang Kemenkes Health Technology Assessment ya maupun dari organisasi profesi POGI dan IDAI untuk menjadikan SHK itu sebagai program screening bayi baru lahir yang diperluas ya dari lokasi pilot study tersebut, sehingga adanya perluasan pelaksanaan screening hipotiroid kongenital di 8 provinsi pada tahun 2008 ya, antara lain di Sumbar, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Nah, saat itu memang belum ada dasar hukum ya atau payung hukum untuk pelaksanaan screening baru lahir. Baru ada ketika di tahun 2014 keluar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tentang Upaya Kesehatan Anak dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 tahun 2014 tentang screening hipotiroid kongenital itu sendiri ya, sebagai pelaksanaannya untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk seluruh Indonesia memang baru mulai setelah keluarnya dasar hukum tersebut. Lalu ada lagi ya di antara dari 2014 sampai dengan 2023 sebenarnya tetap berjalan pelaksanaan screening hipotiroid kongenital tersebut di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada peraturan lagi ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terkait dengan program JKN. Nah, di JKN tersebut juga ada terkait screening bayi baru lahir. Nah, baru akhirnya tahun 2023 yang ada Undang-Undang Nomor 17 tersebut ya. Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 17 tersebut sebagai pengganti dari Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya tahun 2009 baru tercakup lah istilah screening bayi baru lahir, tapi sebenarnya pelaksanaannya sudah mulai tahun 2000.
Jadi mungkin seperti itu yang adanya di Indonesia ya. Jadi bukan baru tahun 2023. Oh, oke, baik dokter. Jadi memang untuk pelaksanaannya sendiri sudah dimulai dari tahun 2000, lalu kemudian bertahap pelaksanaannya dan cakupan wilayahnya pun semakin meluas begitu ya dokter ya, dari tahun 2006 tadi juga, lalu 2023 itu baru ada undang-undang yang baru yang pengganti untuk undang-undang yang sebelumnya gitu. Lalu selanjutnya dokter, untuk screening bayi baru lahir di Indonesia ini seperti apa penerapannya gitu dok? Mungkin bagian apa saja yang diperiksa, lalu bagaimana tahapannya untuk mengikuti screening tersebut dokter? Eh, Baru saja awal di 2025 ini, Kementerian Kesehatan juga melaunching program cek kesehatan gratis ya. Itu namanya screening ulang tahun ya, bisa dibilang screening ulang tahun di mana dari baru lahir sampai dengan usia lansia setiap tahunnya dihimbau untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Nah, saat ini screening bayi baru lahir terdapat lima kelainan bawaan ya yang diperiksa. Tadi yang pertama screening hipotiroid kongenital atau kekurangan hormon tiroid bawaan. Kemudian ada screening hiperplasia adrenal kongenital, itu kalau bahasa ini adalah kekurangan hormon adrenal sejak lahir atau bawaan. Kemudian screening G6PD ya, defisiensi enzim G6PD atau enzim yang melindung sel darah merah ya. Kemudian ada screening penyakit jantung bawaan kritis dan screening kelainan saluran empedu. Selain itu juga pada bayi juga dilakukan pemeriksaan pertumbuhan. Jadi untuk saat ini sudah ada sekitar 5 kelainan bawaan yang deteksi melalui screening bayi baru lahir. Oke, baik dokter. Menyinggung kembali tentang dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut, dokter. Artinya semua puskesmas dan rumah sakit pemerintah wajib menjalankannya kan ya dok ya. Nah, bagaimana dengan kesiapan tenaga medis ini sendiri dok? Apa saja langkah yang sudah dan atau sedang dijalankan pemerintah dalam rangka membekali para tenaga medis yang tersebar di seluruh Indonesia agar bisa melakukan screeningnya dengan tepat, dokter? Ya, untuk langkah-langkah persiapan pelaksanaan screening tersebut, kami sudah melakukannya dari beberapa tahun yang lalu melalui berbagai pelatihan. Waktu tahun 2023 itu ada pelatihan masif ya kepada seluruh tenaga kesehatan di puskesmas dan di beberapa rumah sakit ya. Untuk puskesmas seluruh Indonesia dan rumah sakit ada beberapa, itu dilatih dokter, bidan, dan perawat bagaimana cara melakukan screening bayi baru lahir ya. Teknik pengambilan sampel kalau untuk SHK, kemudian screening hiperplasia adrenal kongenital maupun screening defisiensi enzim G6PD itu kan diambil sampel darah, itu dilatih oleh para pakar ya dari organisasi profesi maupun juga bagaimana cara untuk melakukan screening penyakit jantung bawaan juga itu dilatih juga oleh organisasi profesi dari IDAI. Selain itu pelatihan juga kami secara rutin melakukan sosialisasi, orientasi, webinar gitu ya kepada seluruh tenaga kesehatan supaya bisa terpapar seluruhnya tentang pelaksanaannya. Mungkin seperti itu, ditambah lagi juga kerjasama kami dengan lintas program maupun organisasi profesi juga sangat baik, sehingga pelaksanaan programnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Seperti itu Mbak Nur. Baik dokter. Dengan banyaknya jumlah puskesmas dan rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia, dok, apakah kompetensi dari masing-masing dokter di setiap rumah sakit ini akan berbeda, dok, untuk melakukan screening bayi baru lahir ini, dok? Ya, harapannya sama ya, karena screening bayi baru lahir ini adalah memang kompetensi dasar yang seharusnya memang dipunyai oleh dokter-dokter ya ketika memang sudah lulus pendidikan dokternya.
untuk memastikan itu, makanya kami juga sering melakukan webinar, sosialisasi maupun beberapa kesempatan kami juga turun langsung ke lapangan ya untuk melakukan on the job training bersama para pakar dari organisasi profesi. Jadi saya pikir kemampuan tenaga kesehatan kita sudah mumpuni ya untuk melakukan screening ini. Oke, baik dok. Lalu selanjutnya dok, apakah semua bayi baru lahir ini otomatis akan mendapatkan screening dok, atau hanya bayi yang dicurigai memiliki kondisi tidak umum berkaitan dengan penyakit bawaan yang akan menjalani screening tersebut, dokter? Iya, baik. Jadi tujuan dari Kementerian Kesehatan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, memang tujuannya adalah mendeteksi dini kelainan bawaan yang seringkali memang tidak bisa tampak ya secara kasat mata, sehingga screening untuk bayi baru lahir adalah wajib dilaksanakan kepada bayi yang baru lahir ya di seluruh fasilitas kesehatan, baik itu tingkat dasar maupun tingkat lanjut, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Karena kalau misalnya dilakukan ketika ada kecurigaan saja atau ketika sudah kelihatan bahwa anaknya bergejala, maka untuk bayi-bayi yang tampak sehat itu bukan berarti tidak mungkin untuk mengalami kelainan bawaan tersebut. Kalau kita tidak screening dan ternyata memang bayi tersebut ada kelainan bawaan, maka kondisi saat kita tahu itu sudah tidak bisa diobati dengan prognosis yang baik ya, dan gejalanya mungkin irreversible, terutama terkait dengan penurunan intelijensi atau kerusakan organ tubuh lainnya. Oke, baik dok. Lalu selanjutnya dok, apakah screening bayi baru lahir yang saat ini diberlakukan itu sudah mencakup deteksi terhadap penyakit langka dan bagaimana tata laksananya sendiri dok? Ya, jadi tadi untuk program cek kesehatan gratis sudah mencakup 5 kelainan bawaan ya, yang tadi mungkin saya sebutkan ini ya, screening hipotiroid kongenital. Untuk screening hipotiroid kongenital ini angka kejadiannya kalau secara global itu 1/3000. Jadi kelahiran hidup kemungkinan ada 1/3000. Tapi memang bermacam-macam ya, di berbagai negara mungkin ada perbedaan. Kemudian untuk screening hiperplasia adrenal kongenital ini insidennya secara global 1/14.000 sampai 18.000 kelahiran hidup. Jadi bisa dibilang mungkin cukup langka ya. Kemudian untuk screening defisiensi enzim G6PD, G6PD itu angka kejadiannya juga bermacam-macam, mungkin sekitar 7% dari kelahiran hidupnya. Ini mungkin agak sering untuk yang G6PD. Nah, untuk screening penyakit jantung bawaan kritis, nah ini yang paling besar insidensnya di Indonesia maupun di global, kejadiannya 1/500 kelahiran hidup. Nah, ini yang menjadi salah satu penyumbang angka kematian bayi ya, yang terbesar ya, 1/500 kelahiran hidup itu termasuk sering. Kemudian ada satu lagi screening tambahan yang mungkin ikut dalam cek kesehatan gratis baru akan dilaksanakan tahun ini, yaitu screening untuk kelainan saluran empedu yang biasanya bayi kuning gitu ya. Bayi kuningnya kalau misalnya dipantau kok menetap gitu ya, melebihi waktu yang normal. Nah, kita khawatirkan ada kelainan saluran empedunya. Untuk penyakitnya bisa bermacam-macam, antara lain atresia bilier. Ini kejadiannya 1/8.000 sampai 21.000 kelahiran hidup. Nah, jadi seperti itu Mbak Nurul ya, kalau dibilang penyakit langka atau tidak langka memang mungkin kombinasi ya pelaksanaan screening di Indonesia. Yang pasti ini sudah sesuai dengan rekomendasi WHO dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak bangsa supaya kualitas hidup mereka bisa baik ya di masa depan. Ya.
Baik dokter. Lalu untuk yang tadi dok, untuk yang paling banyak tadi disebutkan penyakit jantung bawaan ya dok ya, yang tadi 1/500 dari kelahiran. Untuk itu apa yang dilakukan Kemenkes dok untuk mengatasi ataupun mencegah penyakit jantung bawaan ini bisa terkena dari bayi yang baru lahir ini? Mungkin ada semacam programnya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung bawaan bagi bayi yang baru lahir dok. Ya, kalau untuk pencegahan memang agak sulit ya, kita cari faktor risiko apa sih yang dari orang tua atau dari ibu atau selama hamil, sehingga memang karena kesulitan mencari faktor risiko yang tertentu ya, makanya dilakukan screening gitu ya, deteksi dini gitu. Nah, untuk penyakit jantung bawaan kritis ini karena angka insidennya cukup tinggi, maka pada bayi usia 24 jam sampai 48 jam ya, itu waktu yang terbaik itu dilakukan pemeriksaan dengan alat namanya pulse oximeter. Jadi diletakkan propnya di telapak tangan bayi sebelah kanan maupun di kaki. Kalau kaki boleh pilih salah satu. Jika saturasi oksigennya nanti rendah ya, itu ada algoritmanya sebenarnya, dan saya yakin nakes-nakes juga sudah terpapar dengan bagaimana cara pembacaan pulse oximeter ini. Nanti kalau sudah terdiagnosis misalnya hasilnya positif ya, hasil screening positif atau gagal, nanti akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan oleh dokter anak di rumah sakit. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk penyakit lain seperti screening hipotiroid kongenital, itu juga tata laksana tindak lanjutnya dari hasil screening juga nanti akan dites lagi, tes darahnya lagi, apakah benar-benar terkonfirmasi positif, dan selanjutnya akan ditata laksana oleh dokter spesialis anak ya untuk pengobatan selanjutnya. Jadi begitu juga dengan screening hiperplasia adrenal kongenital dan screening enzim defisiensi enzim HSPD. Jadi ada tes lagi untuk memastikan, jadi tidak cuma satu kali kita periksa terus kita langsung diagnosis gitu pasti dengan penyakit tersebut, tapi kita tes konfirmasi karena khawatirnya kalau sekali periksa ada apa ya hasilnya mungkin positif palsu, makanya dites lagi. Ya, Baik. seperti itu. Oke, baik dokter. Mungkin pertanyaan terakhir dok, kira-kira setelah ini bagaimana rencana dari Kementerian Kesehatan, khususnya dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga, untuk bisa melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini dengan optimal dari sekarang hingga tahun-tahun ke depannya, dok? Ya, kami menghimbau ya, kami berharap sekali semua tenaga kesehatan, semua fasilitas pelayanan kesehatan ya, di tingkat dasar maupun lanjutan untuk bisa mensukseskan program cek kesehatan gratis ya, salah satunya juga ada screening bayi baru lahir ya. Jadi semua fasilitas kesehatan yang melayani persalinan harapannya sudah mempersiapkan orang tua bayi ya, ibu atau bapaknya gitu ya, mengedukasi selagi masa hamil gitu ya, ketika ANC bahwa nanti bayinya perlu diperiksa untuk screening yang tadi saya sampaikan ya. Ketika misalnya orang tuanya sudah teredukasi dengan baik bahwa akan ada screening, mungkin bayinya nanti diambil sampel darah tumit, kemudian harus datang di umur bayi berapa jam gitu ya, orang tua sudah siap. Jadi untuk suksesnya mungkin perlu kerjasama semua pihak ya, baik nakes maupun pemangku kebijakan di daerah maupun semua organisasi profesi terkait supaya bisa ini sukses. Untuk ke masyarakat juga kami juga sudah melakukan sosialisasi dengan cukup masif ya, sudah sampai juga ke kini RT RW juga sudah paham ya untuk pelaksanaan kesehatan gratis ini.
Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Tahun ini adalah pencanangannya, harapannya bisa berjalan dengan optimal, dan tahun depan dan seterusnya bisa berjalan lebih baik lagi. Ya, Oke, seperti baik, itu. Pak. Baik, terima kasih atas penjelasan yang detail, Dok. Semoga pelaksanaan screening bayi baru lahir ini bisa berjalan dengan baik dan lebih banyak lagi nantinya bayi yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik tentunya. Baik, terima kasih atas waktunya, Dok. Dr. Zakia Diana, Wakil Ketua Tim Kerja Screening Bayi Baru Lahir dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kembali lagi dalam Ngopi Ngobrol Pakai Isu bersama saya, Nurul Aziza. Di segmen kali ini saya akan panggilkan narasumber berikutnya, masih bergabung di layar Zoom, yaitu ada Ibu Mia, orang tua penyandang penyakit langka jenis osteogenesis imperfecta atau OI. Halo Bu Mia. Iya, halo Mbak. Terima kasih Ibu telah bergabung di Ngopi pada kesempatan kali ini. Halo juga Bintang yang bergabung bersama Ibu Mia. Selamat bergabung ya. Iya. Oke, lalu narasumber selanjutnya masih dengan orang tua penyandang penyakit langka yaitu jenis Pitt-Hopkins syndrome atau PHS. Bergabung Ibu Vina. Halo Ibu Vina. Halo, dengan Vina. Selamat bergabung Ibu dan selamat bergabung juga Aidan yang di sampingnya Ibu Vina. Dan tentunya narasumber kita yang terakhir yang akan menemani saya langsung di studio Ngopi, Dr. Fatimah Sania, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Selamat datang dokter, terima kasih telah bergabung di studio Ngopi. Oke, semua narasumber sudah kita perkenalkan, kita akan segera mulai perbincangan, akan tetapi sebelum itu kita saksikan jeda berikut. Kembali lagi dalam Ngopi Ngobrol Pakai Isu bersama saya, Nurul Aziza. Selanjutnya kita beralih ke Dokter Sania. Dok, kira-kira bagaimana tata laksana screening bayi baru lahir di Rumah Sakit UI sendiri, Dok? Ya, jadi kalau untuk screening bayi baru lahir nih sebenarnya program yang sudah berjalan cukup lama ya dari pemerintah Indonesia juga sebenarnya. Jadi screening bayi baru lahir itu wajib dilakukan pada semua bayi yang baru lahir dengan berbagai kondisi gitu ya. Ada yang terkait dengan sindrom hipotiroid kongenital, itu biasanya pemeriksaan darah dari tumit itu dilakukan pada usia 48 sampai 72 jam. Kemudian pemeriksaan telinga untuk deteksi gangguan telinga secara dini. Itu di usia 48 sampai 72 jam juga. Kemudian ada pemeriksaan namanya penyakit jantung bawaan kritis yang perlu terapi segera. Itu di minimal usia 24 jam. Kemudian pada bayi-bayi prematur itu kita mendeteksi adanya gangguan penglihatan gitu. Jadi yang sudah berjalan cukup lama itu sebenarnya 4 itu. Kemudian terakhir nih dari pemerintah di tahun 2024 akan ada tambahan 2 screening lagi, yaitu hiperplasia adrenal kongenital dan juga G6PD defisiensi. Kalau yang kedua tadi itu, Dok, itu memeriksa apanya, Dok? Darah, jadi diambil darah juga, nanti dikirimkan di laboratorium terpusat gitu ya, kemudian nanti di screening gitu. Jadi sistemnya saat ini masih tahap sosialisasi ya, masih belum kita praktekkan sebenarnya untuk yang kedua terakhir. Cuman memang dari tahun 2024 sebenarnya itu sudah digadangkan gitu untuk pemeriksaan HAK dan juga G6PD. Berarti totalnya sudah ada 6 pemeriksaan ya, Dok ya? Sampai tahun 2024 itu ya. Iya. Oke, Dok. Lalu kan screening bayi baru lahir ini kan dilakukan dalam waktu 2 hingga 5 hari. Nah, kenapa harus dalam jangka waktu tersebut, Dok? Kalau misalnya lebih dari waktu tersebut, apa itu dampak yang terjadi, Dok, pada bayinya? Iya, baik. Jadi sebenarnya untuk screening itu tujuannya itu kan untuk mendeteksi sesuatu yang belum terjadi nih pada bayi. Jadi dia bayinya di awal-awal kehidupan gitu ya, sedini mungkin, yang supaya kita bisa terapi
segera gitu. Tapi kita menghindari pemeriksaan ini ada pengaruh dari misalnya dari hormon ibunya atau bayinya belum stabil hormonnya di awal-awal kehidupan. Jadi waktu yang paling tepat umumnya adalah 48 sampai 72 jam biasanya dilakukan pemeriksaannya. Jadi menghindari faktor perancu supaya kita bisa mendapatkan hasil yang paling tepat gitu ya, gitu. Supaya deteksinya berjalan nih, kita bisa mendeteksi sebelum usia 2 minggu dan menterapi segera gitu. Enggak dok, tapi kan untuk bayi itu kan ketika baru lahir memang fungsi organ dan juga organ-organnya belum sempurna gitu dok. Dan ketika kan tentunya kita ingin menunggu pertumbuhannya dan juga perkembangan organ-organ tersebut dok. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kita gimana cara kita mendeteksi bahwa wah ini bayi ini insya Allah sehat nanti ketika 6 bulan sudah bisa merangkak dan lain-lain. Gimana kita awalnya tahu bahwa wah ini kedepannya mungkin dia akan telat jalan atau mungkin dia akan telat berbicara dan lain-lain dok. Baik, jadi kalau untuk terkait dengan screening ya, newborn screening, kita memang tujuannya salah satunya adalah menghindari namanya kecacatan di masa depan ataupun kematian yang bisa kita cegah dengan screening itu tadi ya. Jadi misalnya saya ambil contoh salah satunya misalnya hipotiroid kongenital ya, yang bisa menyebabkan keterlambatan pertumbuhan, kemudian bisa gangguan perkembangan lainnya gitu ya di masa mendatang. Nah pada awal kehidupan nih biasanya belum menunjukkan gejala nih. Nah oleh karena itu di setelah 48 jam setelah hormon ibu sudah tidak banyak mempengaruhi, kita periksa di situ. Itu periksanya memang pemeriksaannya screening memang tujuannya. Jadi belum diagnostik nih. Jadi screening dulu. Nah, apabila didapatkan temuan dari screening, kita bisa melanjutkan nih ke evaluasi lanjutannya gitu untuk nantinya memberikan terapi sedini mungkin. Harapannya kalau misalnya kita bisa mendeteksi ini secara dini, perkembangannya bisa sama seperti anak normal gitu. Jadi kita terhindar dari keterlambatan di masa mendatang gitu. Nah, kalau untuk kasus-kasus lainnya bagaimana nih cara kita tahu misalnya ke depannya dia seperti apa? Yang paling penting adalah pemantauan. Ya, kita sudah upaya kita adalah melakukan screening, sudah dilakukan screening, misalnya hasilnya normal gitu ya, tetap kita tidak lepas gitu ya, pasti ada lakukan pemantauan, baik itu di posyandu ataupun fasilitas kesehatan ya, usia 1 bulan, berat badan, panjang badan, lingkar kepalanya, kemudian tumbuh kembangnya gitu ya, jadi perkembangannya dan juga pertumbuhannya harus selalu kita pantau gitu. Berarti pemantauan berkala untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut juga ya dok ya. Oke dok, jika seorang ibu melahirkan dengan biaya pribadi nih dok di RSUI tanpa BPJS, apakah screening untuk bayinya itu dibebankan biaya juga ataukah bisa mendapatkan tanggungan gratis sebagai bagian dari program pemerintah dok? Ya betul, jadi karena ini adalah program pemerintah, screening itu sifatnya wajib. Ya, jadi wajib baik itu dia menggunakan jaminan apapun, wajib dilakukan screening dan tidak ada biaya gitu. Jadi memang karena ini adalah sebuah program ya, harus dilakukan gitu. Jadi memang tidak ada ya, memang program pemerintah ya, harusnya sudah ditanggung gitu ya. Jadi nggak ada gratis gitu ya. Kalau misalnya istilahnya gitu ya, gratis. Oke, berarti kalau itu di RSUI setiap bayi yang baru lahir dari RSUI pasti akan langsung dilakukan screening dan tanpa perlu mengeluarkan biaya lagi ya orang tuanya dok ya, karena sudah masuk program pemerintah. Betul, sesuai dengan waktunya. Oke dok. Lalu dok, dari pengalaman dokter Sania sendiri, apakah pernah menemukan kasus bayi yang ternyata mengalami penyakit langka dari hasil screeningnya? Lalu apa yang dilakukan setelahnya dok? Betul. Jadi ya memang dengan adanya screening ini kita jadinya menemukan ya beberapa kasus penyakit langka, diantaranya seperti tadi ya, salah satunya yang paling bukan paling sering sih, paling yang karena sudah dilakukan pemeriksaannya ya, penyakit hipotiroid kongenital ini. Kalau misalnya kita dapat kasus tersebut ya, kita melakukan diagnostik, jadi kita lakukan pemeriksaan lanjutan, biasanya pemeriksaan darah terkait hormonnya, kemudian juga beberapa pemeriksaan lainnya gitu ya, seperti USG dan beberapa pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap gitu ya, sambil kita lakukan terapi juga. Kalau misalnya sudah seperti apa dok?
terapinya terapi obat gitu ya, hormon. Gitu. Jadi kan memang karena dia ada kekurangan hormon gitu ya, hormon tiroidnya itu sendiri. Jadi kita memberikan terapi hormon. Dan kita juga biasanya bekerja sama nih, kalau misalnya kasus-kasus yang screening biasanya kita lakukan pemantauan tumbuh kembangnya. Jika dibutuhkan kita akan melakukan rehabilitasi medis. Jadi misalnya dia diketahuinya terlambat nih, bukan saat screening, beberapa kasus ya kita perlu melakukan terapi rehabilitasi medis gitu. Kita bantu gitu perkembangannya. Berarti tadi yang penderita hipotiroid apa dok? Kongenital. Oh, Kongenital. kongenital itu nanti dia harus minum obat terus-terusan. Iya. Dok? Itu sehari harus minum berapa pil atau kapsul gitu? Biasanya sih satu ya, jadi sebenarnya ada dosisnya tersendiri ya, jadi tergantung dengan berat badannya, tergantung dengan nanti respon hormon, kadar dari pemeriksaan darahnya gitu. Jadi kita akan melakukan pemantauan berkala gitu, jadi tidak putus gitu ya. Jadi tiap bulan kita lakukan pemantauan gitu, nanti ada rentang-rentang waktunya gitu kita lakukan pemeriksaan gitu untuk memastikan bahwa dia tumbuh sesuai dengan potensinya dia gitu. Kalau misalnya terlewat 1 atau 2 hari nggak minum obat, penderitanya apa yang akan terjadi dok? Ya jadi sih harapannya kan kita memenuhi kebutuhannya dia ya. Jadi biasanya kita lakukan pemantauan tetap secara keseluruhan gitu. Jadi biasanya tiap bulannya kita lakukan pemeriksaan darah. Misalnya terkadang misalnya dia lagi sakit muntah-muntah atau ada kondisi-kondisi sakit khusus, jadi obatnya nggak bisa masuk. Nah itu mungkin kita evaluasi juga gitu, seperti bayi sakit atau anak sakit pada umumnya gitu. Penyebabnya tuh apa gitu. Jadi dicari tahu lagi pasti kalau misalnya ada yang menyebabkan nggak keminum obatnya. Gitu. Oke, baik. Siap dok. Terus lalu bagaimana dok kesiapan Rumah Sakit UI sendiri dalam melayani pasien bayi dan anak dengan kondisi penyakit langka ini? Apakah memang sudah ada tim dokter khusus yang menangani kondisi tersebut, ataukah harus dirujuk lagi ke Rumah Sakit RSCM yang memang saat ini menjadi rumah sakit rujukan untuk para penderita penyakit langka ini dok? Ya, jadi kalau berbicara secara lebih luas lagi, kalau penyakit langka itu memang sangat banyak sekali ya gitu ya. Jadi mungkin kalau yang bisa kita screening saat ini baru beberapa gitu ya. Memang banyak sekali perjalanannya kalau yang diagnostik gitu di perjalanannya ya. Seperti terapi yang sulih enzim yang mungkin sudah berjalan di Rumah Sakit Cipto. Kalau untuk kasus-kasus yang lebih kompleks saat ini memang kita belum punya ya, seperti terapi sulih enzim gitu, kita masih belum ada. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus-kasus penyakit langka yang belum ada nih obatnya gitu ya di fasilitas kita, pasti kita perlu melakukan perujukan. Tapi untuk beberapa kasus seperti kasus tadi ya, hipotiroid kongenital itu sudah bisa kita terapi gitu di sini. Tapi karena memang kan yang bisa kita diagnosis sampai saat ini tuh memang belum sebanyak itu gitu ya. Jadi masih berkembang lah. Indonesia nih kita masih berusaha berkembang untuk mendiagnosis gitu ya, untuk kasus-kasus yang belum bisa kita screening. Dan memang beberapa penyakit bisanya didiagnosis gitu ya. Gitu. Jadi memang beberapa perlu kita rujuk, beberapa dapat kita tangani gitu ya. Sejauh pengalaman dokter di RSUI sendiri dok, dari beberapa screening yang dilakukan, kira-kira berapa jumlah temuan ada seorang anak yang menderita penyakit langka ini dok? Sebenarnya kalau untuk kasus-kasus hipotiroid, apalagi yang berhubungan dengan sindrom gitu ya, itu lumayan banyak ya. Misalnya lumayan ditemukan gitu ya, apalagi yang terkait dengan Down syndrome atau sindrom lainnya, itu perlu kita lakukan pemantauan berkala tuh, biasanya agak berbeda gitu ya dengan hipotiroid kongenital yang umum kita temui dari hasil screening gitu pada anak-anak yang lainnya gitu. Jadi karena pasti kondisinya berbeda ya. Kalau hipotiroid kongenital sendiri sih ya cukup ada ya, misalnya cukup beberapa pasien lah gitu yang kita temukan gitu. Oke, berarti cukup banyak ditemukan akhirnya dari screening itu ada kasus-kasus terdeteksi penyakit langka begitu ya dok ya?
Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih banyak Dokter Sania. Sekarang kita ingin mendengarkan Sobat FWI pengalaman dari Ibu Mia yang putrinya mengikuti NBS dengan fasilitas gratis negara nih ya. Ada Bintang yang saat lahir tidak terdeteksi oleh dokter mengalami kelainan. Justru Ibu Mia yang waktu itu melihat kelainan-kelainan itu sendiri hingga akhirnya Bintang di screening dan dinyatakan mengalami osteogenesis imperfecta atau tulang rapuh. Salah satu penyakit langka. Bisa diceritakan Ibu Mia bagaimana pengalamannya saat itu mengetahui Bintang ternyata mengidap penyakit langka? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh semuanya. Langsung saja mungkin ya, waktu pertama kali terdeteksi itu saat usia kehamilan 6 bulan. Iya, jadi hasil USG-nya menunjukkan tulang femurnya ini melengkung dan panjangnya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Berawal dari sana, terus akhirnya kita dirujuk ke dokter vetomaternal setelah 3 kali pengecekan USG yang bukan 4 dimensi. Ke dokter vetomaternal, kita belum tegak diagnosa, jadi masih simpang siur diagnosanya. Setelah lahir, barulah kita lahirnya itu waktu itu di rumah sakit Hermina, daerah dekat Tangerang. Dari sana sebenarnya tidak terdeteksi apapun. Justru saya melihat keganjalan dari genggaman anak saya kok menggenggam terus kayak gitu. Tapi nggak kebuka. Akhirnya saya tanya perawat, "Sus, ini bagaimana ya? Kok tangannya kenapa tidak terbuka? Selalu menggenggam." Susternya hanya bilang, ya memang seperti ini, pada umumnya bayi dia akan menggenggam terus. Cuma ketika saya buka itu selaputnya, setiap lipatannya itu merekat seperti itu. Terus ketika mandi sore saya tanyakan kembali, "Dok, maaf Sus, ini sudah diperiksa belum selain jari seperti matanya?" Karena matanya saya lihat harusnya kan bolanya berwarna putih, tapi ini berwarna pekat seperti abu-abu atau kehitaman atau kebiruan. Akhirnya susternya telepon dokter untuk pengecekan pasca melahirkan. Hari kedua dokter tersebut datang, tidak membicarakan hal-hal yang tegak diagnosanya apa, hanya bilang, "Oh iya, ini benar skleranya berwarna gelap, agak keabu-abuan atau kebiruan. Untuk selaput tangannya mungkin nanti sama dokter yang selanjutnya ya Bu ya," gitu. Pulang dari rumah sakit tidak ada pemeriksaan apapun, screening tuh nggak ada. Akhirnya kita ke puskesmas, kan tinggi badannya 45 cm saat lahir. Berat badannya juga rendah, di bawah 2,5. Akhirnya disarankan untuk ke rumah sakit kembali, pilihannya antara rumah sakit Siloam atau yang lainnya. Akhirnya aku pilih yang Siloam. Nah, dari Siloam itu pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan infeksi dulu. Jadi dilihat dulu secara keseluruhan tubuhnya, ternyata memang ada bengkokan di kaki sebelah kiri, kaki tungkai bagian bawah. Dokter berencana, dokter ortopedi waktu itu langsung kita diarahkan ke dokter ortopedi karena kan membaca riwayat hasil USG saat kehamilan. Akhirnya disarankan untuk pakai sepatu AVO karena dipikirnya adalah ini kaki pengkor atau CTEF seperti itu. Tapi sebelum kita pengukuran untuk sepatu, dokternya menyarankan, "Bu, ini bagaimana kalau kita rongsen dulu dan kita tes laboratorium?" "Oh ya udah boleh," aku bilang gitu. 1 minggu kemudian saya balik lagi ke rumah sakit tersebut, bertemu dengan dokternya. Ternyata hasil rongsennya itu menunjukkan penurunan di bagian kalsium, vitamin D, dan kolagen, dan nilai-nilai yang lainnya. Turun drastis. Terus dari hasil rongsennya pun dinyatakan ada banyak sekali deformitas. Saat itu saya tidak mengerti deformitas itu apa. Ternyata bekas patahan. Nah, bekas patahan itu terjadi selama dalam kehamilan saya, dari 1 sampai 10 bulan lebih. Nah, dari situ baru terlihat juga bentuk tulangnya Bintang ini tidak bulat Ibu, tapi lebih pipih seperti tulang ikan dan berongga besar. Nah, dari situlah dokter yang tadinya menyarankan untuk pakai sepatu AVO, dikiranya kaki pengkor, kita dibatalkan semua sama dokter ortopedinya, menjelaskan, "Ibu, ini kasusnya Bintang agak berat.
Jadi dokternya pun menyampaikan secara perlahan-lahan, nggak langsung to the point. Jadi dia kronologisnya dulu nih, diceritain ibu nih anak ibu selain pipi berongga besar. Jadi banyak sekali deformitas selama dalam kehamilan. Terus dokternya juga bilang sepertinya tidak bisa ditangani di sini di Tangerang, jadi harus dilempar ke Jakarta ke rumah sakit yang tipe A, yang dokternya, alatnya dan obatnya tersedia di sana. Kalau di sini tidak tersedia. Dari situ mulailah dokternya bilang tegak diagnosanya adalah osteogenesis imperfecta karena dari ciri-cirinya sudah mengarah ke sana, terbaca oleh dokter ortopedinya. Dokter anaknya pun di rumah sakit yang sama pun sama bilangnya, hasil ronsen dan laboratoriumnya yang kedua kalinya pun sama. Akhirnya sama-sama dokter anak dan ortopedi menyarankan ke RSCM. Hanya saja sebelum 1 minggu sebelum ke RSCM sudah terjadi patah terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, dari RSCM periksa ulang lagi baby screening sama baby gram kalau nggak salah waktu itu. Menunjukkan hasil yang serupa. Tidak ada perbandingan lah antara rumah sakit yang sebelumnya dengan RSCM. Akhirnya sudah ditentukan tipenya tipe 3 karena dia bola matanya itu berwarna biru ke abu-abuan pekat. Karena tipe 3 dia plus sklera, makanya sama dokternya itu disarankan untuk terapi zoledronate acid. Seperti itu. Per 3 bulan sekali waktu umurnya belum 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun ke atas 6 bulan sekali. Seperti itu, Mbak. Oke, makasih banyak Ibu Mia. Berarti untuk sekarang kesehariannya Bintang sendiri harus melakukan terapi setiap 6 bulan sekali ya, Ibu? Ya, per 6 bulan sekali dia harus balik ke RSCM untuk melakukan terapi zoledronate acid. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin kita sekarang bisa mendengarkan pula cerita dari Ibu Vina yang putranya Aidan itu lahir di Belanda dan menyandang penyakit langka jenis Pitt-Hopkins syndrome. Ibu boleh tolong diceritakan waktu itu pengalaman Ibu Vina dengan screening bayi baru lahir di Belanda seperti apa, Ibu? Halo, saya dengan Vina. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Mungkin saya dengan Vina, ibu dari 4 orang anak dan salah satunya ini berkebutuhan khusus, yaitu Aidan ya, umur 8 tahun saat ini. Jadi saat ini saya sedang di Indonesia, tapi sebelumnya kami tinggal di Belanda sudah 11 tahun. Jadi awal-awal kehidupan Aidan itu memang untuk kelahiran bisa dibilang seperti bayi pada umumnya ya, untuk tesnya dan newborn screening itu mengikuti sesuai aturan dari pemerintah, tes tumit, sampel darah dari tumit, untuk tes pendengaran itu sudah dilakukan pada saat kelahiran, dan juga saat kelahiran pemeriksaan fisik itu juga dilakukan oleh bidan atau dokter pada saat itu. Sebetulnya saat itu sudah ada tanda-tanda yang muncul, tapi pada saat itu kami belum sadar bahwa itu mengarah kepada penyakit langka gitu. Jadi pada saat dicek dengan dari bidan itu ada tanda-tanda bahwa buah zakar dari si bayi ini belum turun. Itu disebutkan dari bidan, dan ada tanda-tanda bentuk kakinya itu agak berbeda ya. Nah, setelah itu pulang ke rumah dan saat untuk screening newborn-nya dilakukan pemeriksaan tes pendengaran, ternyata memang belum terdeteksi level pendengaran yang sesuai gitu. Jadi dilakukan tes kedua kalinya. Nah, untuk sampel darah dari tumit juga sudah dilakukan, dan hasilnya ini pada awalnya ada kemungkinan bahwa bayi ini memiliki hepatoid congenital. Nah, pada saat itu kami di urgensi ke UGD untuk melakukan tes berikutnya. Namun ketika hasil keluar dinyatakan level hipotiroidnya normal dan tidak ada terapi apa-apa. Jadi bayi sudah diperbolehkan pulang kembali. Jadi pada saat awal-awal kehidupan Aidan dari umur newborn sampai 4 bulan itu dibilang normal, bisa dibilang normal. Saya
untuk tumbuh kembangnya ya, dan berat badan itu sudah sesuai. Bayi respon juga sudah bagus, jadi memang tidak ada eh, ada pemikiran bahwa anak ini akan mempunyai penyakit langka, tidak ada pemikiran seperti itu. Tapi setelah 4 bulan ke 6 bulan, tumbuh kembangnya ini mulai perlahan-lahan terlambat. Jadi dia belum berguling-guling, belum bisa duduk. Nah ini untuk pemeriksaan di posyandu itu setiap beberapa bulan sekali saya sebutkan bahwa anak ini belum bisa duduk dan berguling, bagaimana. Tapi akhirnya mereka menyarankan untuk menunggu hingga anak 1 tahun, baru 1 tahun. Tapi akhirnya saya coba paksakan, saya mau bertemu dengan dokter spesialis untuk periksa anak ini. Akhirnya diarahkan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis ya. Lalu mulai diarahkan pemeriksaan medis, mengambil sampel darah. Pada saat itu saya masih awam ya, karena anak kedua dan anak pertama yang lahir di Belanda. Untuk anak pertama saya kan yang lahirnya di Indonesia, jadi saya masih agak awam bagaimana proses medis di sana gitu. Jadi pada saat itu mungkin mereka melakukan tes genetik microarray. Dari situ dilakukan juga proses cek kepala MRI. Hasilnya tidak diketemukan adanya kelainan. Jadi memang pada saat itu sudah saja stuck di diagnosa development delay dan mikrosefali pada saat itu, karena mereka tidak menemukan adanya kelainan di genetik tersebut. Tapi kemudian kami diarahkan ke rumah sakit yang lebih besar untuk melakukan pemeriksaan tes genetik yang lebih lanjut. Waktu itu ada di Wilhelmina Ziekenhuis di Utrecht di Belanda. Nah di situ sudah dilakukan tes WES ya, whole sequence tes WES itu dilakukan pemeriksaan darah kembali, anak diambil darah dan orang tua diambil darah, dua-duanya benar-benar teliti ya. Anak dimasukkan ke dalam klinik tersebut dan dicek fisiknya, bentuk-bentuk jarinya, dari rambut, dari atas sampai bawah itu dilakukan begitu teliti gitu. Nah pada saat itu sesudah diambil darah dikatakan bahwa hasil ini akan sedikit lama, mungkin sekitar 3-6 bulan baru hasilnya akan keluar. Nah setelah itu hasil dinyatakan keluar, barulah ketahuan Aidan ini mengidap penyakit langka Pitt-Hopkins syndrome. Ini skalanya penderitanya di seluruh dunia itu 1/300.000 di seluruh dunia. Dan untuk penderita dengan keturunan warga Indonesia sendiri hanya ada 3 orang saat ini. Aidan di Bogor saat ini, dan 1 lagi di Sumatera, dan 1 lagi di England, di UK. Jadi baru ada 3 orang dengan keturunan Indonesia yang mengidap Pitt-Hopkins syndrome ini. Jadi memang Pitt-Hopkins syndrome ini memang betul-betul langka sekali gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Vina untuk sharingnya. Sobat TVOI, sebelum kita menutup perbincangan ini, kita masih punya waktu untuk Ibu Vina dan juga Ibu Mia yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Dr. Sania selaku dokter spesialis anak. Dipersilakan, Ibu. Bagaimana dari Ibu Mia dan Ibu Vina? Apakah ada pertanyaan? Paling pertanyaan dari saya untuk Bintang adalah bagaimana siklus kehidupannya nanti ketika ia sudah mulai memasuki masa pubertasnya, seperti itu. Apakah nanti ada ketika pelonjak hormon-hormon dalam tubuhnya ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya? Apakah ada pengaruhnya seperti itu dengan penyakit yang sekarang yang sedang dialami oleh Bintang? Oke, baik. Terima kasih Ibu Mia. Oke, bagaimana Dok untuk pertanyaannya, bisa langsung diberikan jawaban? Ya, jadi Mama Mia, Bintang, halo, Mama Vina juga halo. Ya, jadi memang dengan sudah terdiagnosis ya osteogenesis imperfecta ya. Jadi memang gangguannya atau yang terjadi pada kasus Bintang itu adalah terkait dengan penulangannya gitu ya. Jadi memang pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya ya,
terhadap penulangannya, pertumbuhannya. Nah, untuk perkembangannya tetap harus kita pantau secara berkala gitu ya Maya. Seperti dari mulai bayi waktu awal ya, pastikan dia awalnya dari dari mulai merangkaknya, kemudian dia berdiri, berjalan, itu pastikan memang sudah melewati tahap-tahap perkembangannya bintang ya. Kemudian nanti juga sampai dia besar pun, sampai nanti remaja gitu ya, memasuki usia remaja juga tetap harus dilakukan pemantauan berkala gitu ya. Pastinya kalau kasus-kasus seperti ini kita akan melakukan pemantauan dengan tim gitu, nggak bisa satu orang aja gitu ya. Jadi pasti ada tim endokrinologi pasti ya Maya, udah Mama mungkin sudah rutin ketemu dengan tim endokrinologi yang akan nanti melakukan pemantauan berkala gitu pada kondisi bintang gitu ya. Nanti mungkin akan dievaluasi lanjutan mungkin ya seiring dengan usia gitu. Oke. Baik, Dok. Satu lagi mungkin ini kan terkait dengan blue sclera-nya. Yang aku pernah baca ketika dia masuk pubertas itu warnanya akan memudar kembali menjadi warna putih. Apakah itu benar seperti itu? Karena beberapa literatur yang saya baca, nantinya semakin dia bertumbuh dewasa, pendengaran itu akan menurun seperti itu. Langkah-langkah apa gitu maksudnya yang dari saya harus lakukan sedari dini? Ya, jadi memang kalau pada kasus osteogenesis imperfecta ini kita melakukannya adalah diagnostik ya. Jadi memang sangat sulit, bahkan saya sendiri belum pernah tahu kalau misalnya bisa dilakukan screening gitu. Jadi memang kita perlu melakukan pemantauan berkala nih Mah gitu. Jadi kita harus rutin untuk melakukan pemantauan perkembangannya bintang, karena memang terkait dengan jaringan. Kalau misalnya kita ngomong lebih dalam lagi ya, jaringan kolagen gitu, terus juga penulangan itu sangat mempengaruhi berbagai organ gitu ya, selain anggota gerak atau pertumbuhannya dia gitu. Jadi memang perlu dilakukan pemantauannya berkala gitu Mah, termasuk pendengarannya, kemudian nanti terkait dengan blue sclera mungkin kalau sklera kan sebenarnya tampak fenotipnya ya, fenotip itu tampak terlihatnya gitu. Nanti mungkin akan kita lihat perubahannya gitu jika ada gitu. Kalau saat ini sih mungkin saya yang bisa saya sarankan adalah pemantauan berkala. Berarti untuk saat ini solusi yang bisa saya lakukan adalah pemantauan berkala, entah per berapa bulan sekali atau per tahun sekali ya. Betul, mungkin kalau per tahun agak jauh nih, mungkin kita per 6 bulan gitu ya. Mungkin saat ini kan masih per 6 bulan ya. Gitu, jadi kita memantau per 6 bulan dulu. Baik, sudah itu saja Dokter. Terima kasih atas solusinya. Oke, terima kasih banyak Dokter Sania dan semoga menjawab untuk Ibu Mia. Oke, untuk Ibu Vina sendiri saya ingin tahu Ibu Vina, jika tadi bintang disebutnya harus terapi 6 bulan sekali dengan osteogenesis imperfectanya, lalu bagaimana dengan Aidan Ibu Vina? Apa jenis terapi yang dilakukan dan berapa durasinya mungkin? Dengan Pitt Hopkins ini? Ya, untuk mengarah ke terapi sebelumnya perjalanannya agak panjang ya, dari proses diagnosa, mendapatkan diagnosa itu agak panjang. Jadi Aidan mendapatkan diagnosa ketika dia umur 2 tahun. Nah dari situ barulah diarahkan, oh anak ini perlu fisioterapi berapa kali, speech terapi, terapi bicaranya, juga okupasi terapi yang pada umumnya juga ya. Baru untuk tes check up dengan dokter-dokter itu juga rutin, genetik konselornya, spesialis anaknya itu juga rutin. Nah setelah dari terapi itu beranjak dewasa, Aidan umur sekolah juga diarahkan untuk sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang diagnosa ini menentukan level intelijensi dia. Jadi levelnya ini anak ini ada di umur berapa. Jadi Aidan itu waktu itu umur 1 tahun, tetapi intelijensinya berada di umur 7 bulan.
Dan saat ini umur 8 tahun mungkin Aidan masih setara dengan bayi umur 12 bulan gitu. Jadi untuk terapinya disesuaikan dengan kemampuan intelijensi dan motorik dia sendiri gitu. Dan dia juga masuk ke sekolah di level dengan anak-anak yang memang setara dengan level dia gitu. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Vina untuk sharingnya. Wah, seru sekali Sobat TVUI obrolan kita pada kesempatan kali ini, tapi sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali atas obrolan kita yang bermanfaat ini, Dr. Sania, Ibu Vina, Ibu Mia juga, dan juga ada Dr. Zakia. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat, terutamanya untuk para ibu yang tengah hamil, agar bisa mendapatkan pengetahuan tentang screening bayi baru lahir. Selain itu, di hari peringatan penyakit langka ini, kita mungkin juga bisa berharap screening bayi baru lahir ini bisa menjadi solusi agar bayi-bayi yang mungkin lahir dalam kondisi memiliki penyakit langka terutama bisa dideteksi lebih awal dan kemudian mendapatkan intervensi atau penanganan yang tepat sehingga kualitas hidupnya di masa depan bisa jauh lebih baik. Saya Nurul Aziza beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa pada program Ngopi selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Mia, Ibu Vina, Aidan dan juga Bintang. Terima kasih banyak.